العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد القدر والحيرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ونخص على جميع أصحاب البدر شيء الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sama-sama dulu kita membaca sayyidul istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah subhanallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahman wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza wuli'atil janazatu wahtamala ar-rijalu ala amnakihim fa in kanat sholihatan qala qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qala ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la soiko. Rawahul Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita bersama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan karunia-Nya, dengan inayah serta hidayahnya, kita hari ini di pagi hari ini telah dapat menyelesaikan satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat subuh, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Di samping itu kita telah melaksanakan ibadah sunat, yakni baik yang berkaitan dengan masjid, baik yang berkaitan dengan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, dan sekarang kita sama-sama duduk iktikaf di tempat di masjid yang kita cintai ini, sembari kita thalabul ilmi sambil menunggu datangnya waktu sholat isya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kita haturkan kepangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Kita berharap mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini saya mengajak kepada sampean semuanya merenungi satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha rijalu ala a'naqihim. Kewajiban kita terhadap saudara kita sesama muslim yang meninggal itu ada 4. Semuanya sudah tahu itu. Yang pertama, kita wajib untuk memandikan.
Yang kedua, kita wajib untuk mengkafani. Yang ketiga, kita wajib untuk mensolati. Yang keempat, wajib kita untuk menguburkan. Ini kewajiban kita yang dikenal dengan namanya fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, orang yang mengetahui, yang melihat dan paham, di situ ada orang yang meninggal dalam artian orang yang beragama Islam meninggal lalu tidak dilaksanakannya, maka orang yang tahu itu menanggung dosanya orang yang lainnya. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Apabila setiap pribadi tidak melakukannya, maka dosanya ditanggung oleh pribadi masing-masing. Nah, apabila ini cerita Nabi menceritakan. Kalau ceritanya Nabi itu wajib kita untuk meyakini berita dari Nabi. Tapi kalau berita dari orang itu perlu untuk kita tabayun, kita cari penjelasan. Umpamanya saya cerita dengan sampean, saya itu punya keluarga, ini cerita. Keluarga saya itu bisa merubah uang yang 50.000 itu jadi 100.000, dan itu bukan cuma satu jadinya. Semau kita. Berita itu terus perlu sampai koreksi, cross check benar apa tidak. Tapi kalau seandainya berita yang tidak masuk akal oleh kita, tapi itu datang dari Rasul, wajib untuk kita imani. Kalau sampai ragu, maka rusak iman kita. Dan ini hati-hati, supaya kita tidak mudah untuk terperosok dalam berita yang semestinya tidak benar, yang pada akhirnya akan merusak iman kita. Nah, Nabi kita menceritakan apabila diletakkan jenazah di dalam tempatnya, biasanya di keranda ya. Setelah dimandikan, dikafani, disolati, kerandanya yang isinya mayat tadi tidak dibiarkan, lalu diangkat menuju ke pemakaman. Kata Nabi, fa in kanat sholihatan, kalau jenazahnya itu orang yang soleh, qolat, jenazah itu berkata, qaddimuni, segerakan, cepati aku angkatkan. Sudah ditunggu di sana karena dapat berita dari Allah. Ibaratnya begini, sampean dapat surat dari gubernur, umpamanya disuruh datang ke kantor gubernur jam 8, dikasih sampean piagam penghargaan dan hadiah uang 200 juta. Umpama, namanya umpama banyak. Kira-kira sampean ini datangnya jam 8 atau sebelum jam 8? Takut ketinggalan, nanti kalau kelewat jam 8 gak jadi dapat. Berangkat dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, jenazah orang yang soleh itu ketika diangkat menuju ke pemakamannya, itu dia berkata, qaddimuni. Ini potongannya kayak jenazah sampean nanti. Bab sampean ini kan orang yang soleh. Ciri orang yang soleh itu paling bilang ada 3. Paling tidak ini ciri orang yang soleh. Nah, kira-kira ada nggak pada diri kita ini? Yang pertama, cirinya dia tidak sedikit pun ada keraguan, yakin bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah.
Ini ciri. Nomor 2, ciri orang yang soleh itu dia ikhlas ridho menerima perintahnya. Dengan keimanannya, konsekuensinya adalah ikhlas ridho menerima perintah. Kayak sholat ini bukan perintahnya Nabi, sholat itu perintahnya Allah. Maka sampean dan saya mengerjakan sholat, melakukannya ikhlas karena Allah. Ciri yang ketiga di dalam melakukannya perintah Allah tadi, dirinya semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah. Itu. Maka itu di dalam melakukan ibadah, kalau ada unsur liwairillah, ini merusak daripada nilai ibadah. Ini 3 ini cirinya. Nah kata Nabi, kalau jenazahnya itu jenazah orang yang soleh, ketika diangkat menuju ke pemakaman, dia mengucap qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Nah kira-kira mari kita renungi, kira-kira kita nanti mengucap qaddimuni itu bagaimana? Pertanyaannya muncul, adakah di antara di sini yang pernah angkat jenazah? Pakai keranda itu angkat. Pertanyaannya, pernahkah mendengar? Adakah yang mendengar ucapannya mayatmu? Kira-kira kalau sampai mendengarkan itu mayat sampai angkat tadi langsung qaddimuni segera. Kira-kira sampai lepaskan apa sampai? Lepas. Nah ini. Wa in kanat ghairu sholihatin, nah kebalikannya. Apabila jenazah itu bukan orang yang soleh. Nah, bukan orang yang soleh tadi yang kebalikan daripada 3 itu. Nah, makanya saya yakin sampai adalah orang yang soleh. Karena paling tidak sudah ada sampai 1, 2, 3 itu sudah ada. Cuma kira-kira 3 yang kita melakukan itu betul-betul ikhlas atau ingin pujian. Nah ini manusia yang baik wajar dipuji, tapi kalau kita mendapatkan pujian bukan menjadikan diri kita bangga, bukan menjadi kita sombong, tapi dengan pujian itu hendaknya dijadikan sebagai renungan. Pantaskah aku mendapatkan pujian? Sehingga membawa dirinya semakin tawadhu di hadapan Allah, semakin menghormati sesamanya, bukan lalu merasa dirinya paling baik, dirinya paling alim, dirinya paling ngerti. Kalau tidak aku, ini menjadikan rusak. Nah kata Nabi, jenazah yang tidak dalam keadaan orang yang tidak termasuk yang soleh tadi, qolat berkata, ya wailaha, celakanya aku, celakanya aku. Aina tadhabuna biha, kalian bawa kemana aku? Mayat itu jenazah itu bingung. Tapi saya yakin bukan sampean ini nanti. Sama nanti kan pasti mati kalau. Takutnya saya yang ngaku kalau bukan mati itu. Iya. Kita ini seperti saya dan sampean ini sudah banyak yang bau tanah. Jadi sering-sering selalu memandangi tanah, melihat tanah. Bayangkan tanah itu diinjak-injak, diam aja. Sampean punya kebun, sampean cangkuli, diam aja. Nanti tanah itu kalau sampean tanami lombok, kepingin lombok itu pedas, sampean kepingin ngerubah jadi manis, gak bakalan bisa. Sampingnya lombok sama tanami tomat, tomatnya sama suruh manis gak bakalan bisa. Tanah, ambil tanah. Artinya kita menjadi manusia itu yang bisa memberi manfaat segala-galanya. Ingat, mumpung belum mati, menjadikan diri kita menjadi makhluk yang memberi manfaat. Nah, ini kan penting. Renungan hadis ini untuk kita jadikan sebagai kalau boleh saya katakan itu pembuka diri kita,
bahwa kita itu pasti bakal kembali di hadapan Allah. Semua perbuatan yang kita lakukan ini pasti akan mendapatkan balasannya. Nah, sebelum itu terjadi, saya dan sahabat berupaya dengan merenungi perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, lalu segera mengajak dirinya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera mengajak dirinya wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segera mengajak dirinya untuk meraih ampunan Allah. Nah, di antaranya duduk di majelis ilmu itu sarana untuk menggapai ampunan Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Nah ini. Nah, mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ini menjadikan sebabnya kita diberikan kemudahan oleh Allah menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat bahwa kita beribadah bukan karena surga. Kita beribadah bukan takut karena neraka. Karena surga dan neraka itu makhluknya Allah. Kalau sampai beribadah karena surga, berarti saya dan sampean itu ibadah karena makhluk. Ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya Allah, sampean yang tunduk patuh dengan perintahnya Allah, dilakukan semata karena Allah, maka dengan rahmatnya itu sampean dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini penting, harus dijaga. Maka lilahnya itu harus dikuatkan. Bahwa kita beribadah semata karena Allah itu harus dikuatkan. Nah, kalau tidak, bahaya. Nah, di sini alhamdulillah subuh ini sudah disiapkan kotak-kotak ini. Sampai sudah ada satu. Saya belum. Saya malah 2. Sampai tak beritahu ya. Mohon maaf, ini gurauan aja. Saya tuh punya anak 4. Menantu saya 4. Cucu saya 4. Istri saya 1. Saya 1. Jumlahnya berapa? 14. Kalau 2 cukup enggak? Astagfirullahaladzim. Subuh-subuh ini kita itu kalau enggak santai, kita ini santai. Enggak usah tegang-tegang, santai. Diberitahu oleh Rasulullah ini dicermati. Oh iya, aku ngaku jadi umatnya Rasulullah, kepingin mendapatkan syafaat. Sementara Rasulullah mengingatkan, kalau jenazah nanti bangkai kita diangkat, apakah aku bisa mengucapkan ketimoni, atau justru nanti aku mengucapkan ya wailah, na'udzubillah. Maka kita berusaha untuk menentukan arah dalam melakukan menjalani hidup ini, melakukan perbuatan agar terarah, sehingga tujuan diciptakan kita terbukti dalam kehidupan kita. Kan begitu. Makanya sahabat dan saya yang dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, yang diberi akal dan pikiran, sehingga manusia dikatakan hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang berakal. Kalau sudah manusia tidak menggunakan akalnya, berarti manusia itu berubah menjadi binatang. Maka akal dan pikiran dipimpin dengan hati yang bersih, mampu untuk mengarahkan kehidupan, sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah. Bisa memilah dan memilih, oh ini. Maka dalam agama tidak ada sedikit paksaan. Sampai ibadah atau sampai tidak beribadah, sampai sholat atau tidak sholat, Allah tidak beruntung, Allah tidak rugi. Yang untung dan rugi itu kita, karena Allah terlepas daripada hukum. Kita yang terjamah oleh hukum. Nah, pertanyaannya bagaimana? Maka tadi saya katakan ciri orang yang soleh di antaranya di dalam melakukannya perintah Allah dilandasi dengan keikhlasan, ridho menerima perintahnya Allah. Karena Allah diyakini sebagai Tuhannya, maka darinya yakin akan perintahnya.
ajudan manusia aja disuruh sudah cepat baru jadi ajudannya manusia. Kalau kita putus dengan manusia yang satu boleh jadi kita bertemu dengan manusia yang lainnya. Kalau kita terpisah dari istri boleh jadi dapat istri yang lainnya, kan begitu? Tapi kalau saya dan sampean sudah putus terpisah dengan Allah, mana lagi yang pantas kita jadikan sebagai Tuhan untuk kita? Apakah nikmat yang demikian bukan nikmat yang besar bagi kita? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat Allah yang pantas untuk kita dustakan? Mari. Maka iman itu nikmat yang besar, kita jaga dalam kehidupan kita. Kalau Nabi memberitahu supaya kita betul-betul merenungi, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sehingga kita bangga, kita damai dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun nanti baik di alam barzakh, kita berupaya untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang soleh. Nah, orang yang soleh tadi apabila meninggal ketika jenazah diangkat, ini hadis Nabi mengucapkan qaddimuni. Sebaliknya, kalau jenazahnya tidak tergolong orang yang soleh tadi, yang mengucap ya wailah, celakanya aku, kalian bawa kemana? Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Ucapan atau teriakan jenazah ketika dibawa ke pemakaman tadi, semuanya makhluk, kata Nabi, mendengar. Illal insan, kecuali manusia. Tapi ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk bisa mendengar, seperti Rasulullah, sehingga Rasulullah menceritakan kepada kita. Nah, cerita yang disampaikan oleh Rasulullah bukan dilandasi nafsu, tapi dilandasi wahyu. Maka siapa yang menolaknya, mensepelekannya, rusak imannya. Ini masalahnya. Padahal kalau kita pikirkan, wah sudah mati masa bisa ngomong, akal. Yang mati itu jasad kita, rohnya, kehidupan tidak akan mati. Ya, oleh karena itu kematian ini menjadi sarana untuk diri kita faham apa tidak dengan arti sebuah kehidupan. Nah, yang maha hidup tidak bakalan mati, sebab yang maha hidup itu hidup dengan dirinya sendiri. Sementara sampean hidup, tapi hidup sampean dan saya karena dihidupkan, bukan kehidupan kehendak sampean. Karena sampean dan saya hidupnya itu dikehendaki oleh yang maha hidup, maka kehidupan saya dan sampean ada batasnya, dibatasi. Dan masing-masing tidak sama. Yang sama-sama duduk di sini tidak sama. Kehidupannya, batasannya tidak sama. Ada yang agak panjang, ada yang pendek, ada yang menurut kita panjang. Lalu ada yang 120 tahun belum mati-mati, sementara yang 40 tahun sudah mati. Ada yang baru lahir 2 hari meninggal. Maka itu dalam hidup di dunia ini kita harus paham dua ini. Yang pertama yang harus kita pahami, sikap kita terhadap karunia-Nya Allah. Lalu yang kedua, sikap kita terhadap perintahnya Allah. Ini penting. Berdasarkan hadis ini, sikap kita terhadap karunia Allah, kata Nabi, nanti sampai dan saya di yaumil kiamah tidak bakalan bergeser kaki kita sebelum dimintai pertanggungjawabannya atas 4 perkara. Kan seringkali sudah kita dengar dari guru kita. Yang pertama, sampai dikaruniai umur sampai dan saya kita habiskan untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Coba bayangkan. Nomor 2, ketika sampai dan saya masih muda dulu, kita habiskan untuk apa muda itu? Nah, ini saya dulu masih muda,
yang kira-kira umur masih 17, 20, 25, 30 itu makan sate itu nyaman, gigit sate itu waduh. Sudah sekarang 68 ini disorongi sate itu miring sana miring sini, digigit nyangkut, digigit nyangkut. Coba orang yang giginya sudah nggak ada sama sorongi bakso, artinya sampai itu melecehkan teman-teman udah punya gigi. Coba bayangkan. Tapi kalau sekarang giginya masih itu makan sate, makan bakso, perubahan itu sikap. Karunia-Nya Allah, umur itu kita habiskan apakah untuk memuaskan keinginan nafsu, ataukah hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita gunakan untuk bersyukur terhadap yang memberi hidup? Ditanya. Nah sebelum itu ditanya, mari kita tanya pada diri kita masing-masing, ku gunakan untuk apa ya umurku ini? Nah itu ditanya. Yang nomor 3, sampai dan saya yakin bahwa dunia seisinya itu miliknya Allah. Terus sampai mengambilnya, karunia Allah. Ditanya oleh Allah, harta yang sampai ambil tadi, ngambilnya bagaimana? Kira-kira ngambilnya dengan jalan yang benar atau jalan yang salah? Ini ditanya, lalu sudah diambil, kita gunakan untuk apa? Dimintai tanggung jawab. Karena tidak menyadari bahwa semuanya itu menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka ketika mengambilnya tidak lagi menuruti aturan, tapi menuruti hawa nafsu. Maka sampai ingat sekarang ini, diangkat menjadi pejabat bukan amanah yang dipertontonkan, tapi justru kesempatan digunakan untuk memperkaya diri dengan istilah sekarang namanya korup. Nah, sama tahunya. Dan korupsi sekarang tidak cukup 1 juta, 2 juta, triliun. Pernah kaki sampai melihat tumpukan uang 1 triliun. Kalau saya lihat potongannya sampai nggak pernah. Saya aja nggak pernah. Sepanjang umur saya yang sudah berjalan 68 tahun ini, belum pernah saya itu memegang uang sampai 1 miliar, itu belum pernah. Saya ini paling banter saya pernah memegang waktunya 900 juta. Kan kurang 100 berarti. Padahal sudah 68, sudah para mati sudah itu. Nah itu 1 triliun itu 1000 miliar. Wah kalau seandainya 1000 miliar itu dibagi dengan sampean-sampean ini, waduh, bukan main sampean. Nah ini ditanya oleh Allah Subhanahu. Nomor 4-nya itu karunia Allah. Ilmu itu miliknya Allah, bukan milik sampean. Malah Allah menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberi kepada kita ilmu kecuali sedikit. Pertanyaannya, ilmu yang sedikit ini kita gunakan untuk apa? Apakah menyombongkan diri? Nah ini masalahnya. Maka ilmu semakin kita mendalaminya, semakin menyadari betapa kezaliman diri kita. Maka itu guru-guru kita dulu, Masya Allah, kiai-kiai kita sekarang kan lagi ramai karena tidak dilandasi dengan adab. Peristiwa lalu menghina kiai, peristiwa trans, Masya Allah, itu karena dilandasi bukan ada akhlak. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi melanjutkan, walau sami'ahu lasoiko. Kalau sekiranya sampean-sampean dan saya itu diberikan pendengaran oleh Allah terhadap teriakan jenayah yang sampean angkat menuju pemakaman, itu kata Nabi, lasoiko, lamnya lam taukid, sungguh atau pasti sampean itu pingsan. Kalau dengarkan itu langsung lawan angkat sekarangnya di dalam keranda, kotimuni, sampai langsung lepas pun, langsung cerita, makanya ngomong ini ngomong. Nah, sampean dan saya tidak diberikan pendengaran oleh Allah
Karena Rasulullah dipilih menjadi penyampai risalah diberi oleh Allah, sehingga beliau menyampaikan kepada kita. Nah, kita sebagai umatnya bagaimana mensikapi tentang apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kan begitu masalahnya. Maka renungan-renungan ini penting buat kita dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan harapan kita. Kita berharap mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kita berharap hidup di dunia kita baik, di alam barzakh pun baik, di akhirat pun baik. Maka kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita kepingin hidup di dunia baik, ya mari kita berlaku baik. Kan begitu masalahnya. Nah, berlaku baik ini dituntun sehingga ada kita namanya sosok yang kita jadikan sebagai panutan. Itulah pesuruhnya Allah. Lalu tercantum dalam Quran yang sampai sudah hafal tuh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pertanyaannya, sampean dan saya tidak hidup semasa Nabi, sementara sekarang sudah 1400 tahun lebih. Maka menceritakan kehidupan Nabi apabila tidak dilandasi dengan tuntunan, hati-hati, nggak gampang-gampang. Maka itu hati-hati, saringlah berita. Jangan sampai kita terima dengan apa adanya sebelum kita memahami. Tentunya untuk hal demikian perlu adanya ilmu. Sekarang ini macam-macam, banyak macam-macamnya. Ya Allah alam, betul apa tidak saya sendiri juga tidak tahu. Kan sudah dengar, saya dengar itu ada yang menyatakan bisa mi'raj sehari berapa ini? Sampai berapa kali? Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, seumur hidup berapa kali? Sekali saja. Itu pun sebelum berangkat, diberangkatkan, itu dioperasi. Nggak gampang-gampang. Wallahualam. Oleh karena itu saya mengajak kepada sampean hati-hati, hati-hati, supaya tidak menjadikan rusaknya keimanan kita. Mari kita jaga. Kenapa sih sampai Rasulullah mengatakan jadidu imanakum, perbaharuilah senantiasa iman kamu. Bayangkan. Lalu ketika beliau ditanya kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, Rasul menjawab aksiru min qauli la ilaha illallah. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yunfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.